Apa maksud dari berbuah lebat ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbuah lebat ini ya rupanya sangat penting di hadapan Tuhan. Dan saya akan mau mengajak Bapak Ibu dalam firman Tuhan hari ini tentang berbuah lebat terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 itu dengan terambil judul perikopnya pokok anggur yang benar. Nah, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat firman Tuhan ini luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus ketika mengajar kepada murid-murid dan juga kepada orang-orang banyak, dia dengan cara berikan firman Tuhan ini dalam pengertian memakai perumpamaan. Dan terjadilah sesuatu apa yang disampaikan itu luar biasa. Kalau saya boleh dikatakan ini bahwa inilah hidup seorang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita mau belajar firman Tuhan hari ini, ya, bahwa Yohanes pasal 15 ayat 1 sehingga ayat 8. Siapa yang ada Alkitab, tolong dibuka, ya, boleh diperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa inilah firman Tuhan menjadi hidup buat kita orang percaya. Dan di sini Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan orang banyak, tujuannya apa? Ternyata ketika saya simak, tujuannya agar setiap orang yang percaya akan alami ada 4 hal. Yang pertama, adanya pemeliharaan Tuhan di situ. Ya, ketika saya baca, saya kupas dari awal sampai akhir, ternyata di situ ada pemeliharaan Tuhan, ada janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa Tuhan ingin melihat orang yang percaya bahwa dia harus hidup berbuah banyak. Jadi yang kedua ini berbuah banyak atau lebat. Yang ketiga, ketika kita orang percaya, dikatakan kalau kita di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita, maka mintalah apa saja, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Nah, yang ketiga ini adalah doa permintaan yang dijawab. Yang keempat, ternyata berbuah lebat itu ada tujuannya yang Tuhan arahkan kepada orang banyak ini, bahwa sebagai orang percaya harus mempunyai perilaku tujuan dalam hidupnya, bahwa dia itu harus mempunyai buah-buah yang lebat. Buah-buah yang banyak itu supaya apa? Yang keempat ini supaya Bapak dipermuliakan dan kita nih diakui sebagai murid. Waduh, saya bilang ini luar biasa nih. Jadi bukan semata-mata orang Kristen itu hidupnya hanya percaya tok. Ya, bukan semata-mata itu. Orang percaya hidupnya bukan semata-mata untuk hidup begitu saja. Ya, tapi justru hidupnya intinya adalah berbuah lebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa ya firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, itu ayat pertama. Sekarang kita masuk ke ayat kedua. Ayat kedua kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ini identiknya adalah apa? Bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan. Amin. Selanjutnya kita lihat apa yang ketiga. Ayat ketiga. Ayat ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini ditujukan kepada siapa?
kepada orang yang sudah terima Tuhan Yesus, yang sudah percaya, dan dia mau membaca firman Tuhan. Dia mau menerima firman Tuhan. Dia respon akan firman Tuhan. Sehingga di situ firman itu membersihkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, bagaimana Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, ketika kita sudah menerima firman, apakah kita rasakan ada sesuatu perbedaan? Ya, maka itu kita harus mengerti dalam kehidupan kita bukan semata-mata kita hidup hanya begitu saja untuk hidup untuk menikmati dunia ini, bukan. Ada tujuannya kita untuk hidup di dunia ini, ya. Nah, selanjutnya kita baca ayat keempat. Ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Identiknya di sini adalah bahwa kita harus merapat, menempel, melekat. Seperti tadi Saudara Chandra bilang bahwa orang yang melekat pada Tuhan itu ada perlindungan khusus. Amin. Di mana Mazmur 91 ayat 14 itu. Di mana hati yang melekat pada Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan, ada perisai Tuhan. Ya, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindunginya. Itu sebab Saudara Chandra sudah menikmati mujizat Tuhan 2 kali. Ya, saya ingat banget tuh waktu yang tahun 2020 itu awal-awal dia masalah kebanjiran itu. Orang pada umumnya kalau stop kontaknya dibawa ke rendam air dengan posisi yang on, biasanya itu akan merembet ke semua aliran listrik itu sudah ada di lingkungan, di tanah, apalagi dia turun dari ranjang tidak pakai sendal, kena banjir kan, itu pasti akan terjadi kontak, ya, korsleting. Dan biasanya kalau korsleting aliran itu bisa apa? Kita yang kelejetan, betul nggak? Tapi Tuhan tolong, Tuhan luar biasa. Sekarang dia merasakan mujizat yang kedua, luar biasa. Nah, sahabatku, jadi kalau kita tinggal di dalam dia, dan Tuhan sama juga seperti kita dikatakan kita adalah ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Maka kita harus tahu bahwa kehidupan kita harus berbuah. Bagaimana caranya? Nah, sahabatku yang terkasih, kita lihat yang kelima dulu ayatnya. Yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang yang berkata, oh aku kerja keras, oh aku banyak koneksi, oh aku ulet, ya, aku rajin dan segalanya, sehingga aku bisa menghasilkan sesuatu. Memang secara umumnya manusia, orang yang rajin, ulet, bekerja keras, dan juga banyak koneksi, dia bisa berhasil. Tapi tunggu dulu hasilnya itu apakah benar-benar itu sungguh dari Tuhan? Nah, sahabatku, nanti ada ujiannya. Maka itu coba kita lihat yang selanjutnya, yang keenam. Ya, yang keenam. Yang keenam ayatnya, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi katanya tadi dia hebat dan segala macam, tapi kalau dia tidak tinggal di dalam Tuhan, maka dia pasti ada kekeringan. Pasti pada saat malapetaka datang, dia akan
tidak bisa tertolong lagi. Karena di dalam pemazmur berkata, di dalam Mazmur 73, ada orang yang kelihatannya, ya, dia melakukan kefasikan, tapi kok malah dia gemuk daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tunggu dulu. Ketika itu Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang licin. Ketika dia terpleset, binasalah dia. Ya. Tapi kalau orang-orang yang takut akan Tuhan, diberkatinya luar biasa. Sahabatku yang terkasih, maka itu firman Tuhan kita boleh belajar hari ini tentang pokok anggur yang benar ini, supaya kita hidup berbuah dengan lebat. Ayat ke-7 dikatakan apa? Ayat ke-7. Ayat ke-7-nya firman Tuhan katakan, ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan yang indah luar biasa, ya, bahwa sungguh nyata ketika kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman. Lihat, Brother Chandra, dia selalu mengeluarkan firman. Selalu perkataannya ada firman. Dan selalu dia datang, ya, firman ke dalam pribadinya. Setiap saat selalu ada di dalam pribadinya. Nah, itulah yang dikatakan. Jikalau kamu tinggal, ya, di dalam aku, artinya di dalam Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus. Dan firman-Nya yang kita baca itu menjadi remah dalam hidup kita hari-hari. Dan di situ kita akan melihat dampak dari firman itu. Ya, maka tidak heran kalau dikatakan Brother Chandra diberkatin Tuhan luar biasa. Hingga kita lihat bagaimana ungkapan, ya, istrinya saja sudah menangis di sampingnya. Aduh, rasanya dia melihat kasihan sekali kepada suami yang dia kasihi. Sehingga dia menjerit berseru kepada Tuhan. Dan juga Brother Chandra, dia pada saat masalah itu mengerikan itu, dia rasakan dia tidak kuat lagi. Dia hanya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan itu artinya, dia minta pertolongan pada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Maka tidak heran dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh, luar biasa. Dahsyat ini firman Tuhan. Ya, bagi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh yang dia mau hidupnya di dalam Tuhan, maka dia juga menghargai, ya, menghormati firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan akan ada kuasa terjadi dalam hidupnya. Tidak heran kalau dikatakan Brother Chandra ditolong Tuhan. Selanjutnya ayat 8 ini. Ayat 8, nah inilah puncak bagaimana dikatakan tema yang berbuah lebat ini, apa maksud tujuannya. Dalam hal ini, ayat 8, firman Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapakku. Bapakku itu siapa? Ini Yesus yang ngomong nih. Bapakku. Bapakku ini adalah dikatakan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Pada saat itu Yesus yang masih sebagai manusia, yang firman turun ke dunia, dia berkata bahwa dia katakan kepada orang-orang murid-murid, diajarkan ketika kalau engkau hidupnya berbuah, maka sama juga engkau mempermuliakan Bapa. Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan pribadi kita. Impartasi hidup kita di dalam dunia ini. Apa yang kita lakukan? Ketika kita lakukan sesuatu yang kehendak Bapa, sesuatu yang ada di firman Tuhan, dan di situ ada karakter-karakter yang dikatakan berbuah banyak. Nanti kita lihat apa arti berbuah banyak ini. Dan disitulah Bapa dipermuliakan. Oh, sudah itu yang lebih keren lagi, apa yang selanjutnya dikatakan? Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Betapa bangganya kita.
ketika kalau kita diakui kita adalah murid Tuhan. Amin. Banyak hari-hari ini orang yang ingin berkata, aku orang Kristen, aku pengikut Yesus. Dan juga dia mengaku bahwa aku adalah murid Yesus. Tapi kalau dia tidak berbuah, itu omong kosong. Ya, apa sih buah itu? Nanti kita akan belajar. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Nah, jadi ayat yang ke-8 ini adalah puncak arti dari berbuah yang lebat ini. Nah, Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita lihat. Siapakah pokok anggur? Ya, siapakah pokok anggur ini? Siapakah penguasanya? Siapakah ranting-ranting itu? Jadi kalau kita bahas firman Tuhan ini, kita harus tahu pokok anggur. Pokok anggur itu apa? Ternyata Yesus mengatakan dirinya adalah pokok anggur, adalah sumber kehidupan. Ya, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, sumber kehidupan dan penuh kebenaran. Dan juga dikatakan lagi, siapakah penguasanya? Nah, penguasanya ini adalah Bapa di sorga. Ya. Dan siapakah ranting-ranting itu? Ranting-ranting itu tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah kita orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini lihat. Ya. Satu gambar yang dikatakan bahwa pengusaha itu adalah Bapa yang di sorga. Ya, pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan ranting-ranting itu adalah saudara dan saya. Katakan, ranting itu saudara dan saya. Katakan sama-sama, saudara dan saya adalah ranting-ranting Kristus. Amin. Nah, terus apa maksud dari buah? Nah, ternyata buah itu adalah sifat karakter kita. Sifat karakter kita sebelum kita tahu kebenaran, mengenal kebenaran, menerima Tuhan Yesus, maka pasti ada karakter yang buruk. Karakter yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan itu banyak terjadi pada umumnya di umat Tuhan. Ya. Nah, jadi kita harus tahu sekarang, ternyata murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Jadi ingat, murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Kalau bukan murid Tuhan, otomatis hidupnya tidak berbuah. Maka itu dikatakan kalau murid Tuhan hidupnya berbuah, itulah cara memuliakan Bapa di sorga. Jadi bukan kita rajin ke gereja, setia datang kepada Tuhan ke gereja, ya, rajin berdoa, baca firman, bisa bolak-balik. Tetapi ketika perilaku kita tidak ada buah sama sekali, jangan dikatakan Tuhan tidak kenal siapakah saudara. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, mari sekarang kita mau bahas 4 hal ini, ya. Semoga tidak lama, ya. 4 hal ini, yang pertama saya ambil yang bagian ke-1. Bagian ke-1 itu terdiri dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Di situ adalah pemeliharaan Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita ada yang memperhatikan hidup kita. Amin. Ya. Bahkan kita dipelihara. Apapun kondisi dan kebutuhan hidup kita telah tersedia. Dan itu kalau kita rasakan, Bapa di sorga itu adalah penguasa. Penguasa dalam kehidupan kita. Kita di dalam kedaulatan Allah. Ya, di dalam kedaulatan Bapa hidup kita ini. Jadi bukan sembarang kita hidup sebenarnya. Tapi orang kadang-kadang masing menyimpang ke kanan ke kiri. Maka tidak heran banyak masalah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, ya. Jadi yang ke-1 ini pemeliharaan Tuhan. Apa sih cara Bapak memelihara kita? Nah,
Ini kita harus tahu. Jadi cara Bapa memelihara kita, menurut firman Tuhan ini, dibersihkan. Ranting-ranting yang ada, mungkin ada sesuatu yang tidak bagus, ya, mungkin ada sesuatu yang ada penyakitnya atau apa, dia akan papas tuh, ya, dibersihkan. Artinya sebagai orang yang hidupnya percaya pada Tuhan, jangan merengek kalau dikatakan sesuatu ketika seperti kita sedang dicubit Tuhan, ya. Itu namanya sedang dibersihkan. Bahkan Bapa di sorga itu, dia suka menyiram. Jadi tumbuh-tumbuhan itu seperti kita nih, sedang mulai bertumbuh, dia siram. Siram dengan apa? Air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Nah, terus lagi dipupuk. Supaya apa? Ini vitamin untuk menguatkan iman kita menjadi kokoh. Itu bagaimana hati Bapa luar biasa. Dia begitu perhatiannya kepada kita. Nah, jadi dibersihkan itu artinya, ya, kita harus tahu dulu apa maksudnya. Ranting-ranting yang kering dan rusak dipotongnya. Ini berbicara kehidupan orang yang percaya ketika ada aroma-aroma yang jahat atau yang berbau dosa, Tuhan pangkas. Sepertinya kita berkata, aduh, kok datang pencobaan, kok Tuhan aku dicobai. Sebenarnya Tuhan tidak pernah mencobai orang. Tapi karena dosa, akibat dosa itu, datanglah pencobaan. Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah kupas tentang bagaimana maut, ya, dan kematian. Maut itu karena dosa yang matang mendatangkan maut. Tapi kalau kematian itu wajar, ya, manusia memang harus mati. Nah, selanjutnya firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 kita lihat nih, ayat 5 sampai 6 dan ayat 11-nya, ya. Di sini firman Tuhan katakan di tentang yang dibersihkan, ya. Ayat 5 diingatkan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kenapa bisa begitu? Ya, rupanya kita bisa melihat begini di dalam ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, bukan dicobai, bukan diberikan pencobaan, tapi dia itu menghajar seperti kepada orang tua ini kepada anaknya yang dikasihi, tapi anaknya nakal. Mau nggak mau, ya, seperti itu tuh, diomelin tuh. Wah, langsung dia sikapnya tuh anak. Ya, nah kalau yang ini lebih punya hati, ya, gampang tersentuh. Ketika diomelin dia nangis, tapi di situ lihat mamanya membebat kembali. Jadi kasih sayang Tuhan bukan semata-mata untuk menyakitkan kita. Ketika kita ditegur, dihajar, artinya dia mengasihi kita. Seringkali kita banyak salah sangka, betul ya? Ya. Kadang-kadang kita yang banyak salah sangka. Tapi mari kita belajar hari ini. Bahwa kita tahu kalau terjadi itu artinya Tuhan mengasihi kita. Nah, ini penting ayat 11-nya. Ini kuncinya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ketika saya merasakan ada sesuatu masalah, sehingga saya seperti dipukul, ya, akhirnya saya merasakan satu beban berat, hancur-hancuran, ya, di situ saya mulai mengerti bahwa Tuhan memfokuskan saya kembali kepada Tuhan lebih sempurna. Oh, di situ mulai timbul, ya, sesuatu sukacita,
kebenaran demi kebenaran itu datang. Dan akhirnya banyak menghasilkan buah-buah. Dan jadi, sahabatku, jangan takut dengan masalah. Ya. Nah, ini sekarang yang selanjutnya. Disiram dan dipupuk tadi. Pertama kan itu ya, dipotong, dipangkas gitu ya. Nah, sekarang disiram dan dipupuk. Itu rupanya Tuhan tahu kehidupan manusia itu membutuhkan ya semacam seperti vitamin ya, kayak pohonan kita semacam diberikan vitamin-vitamin. Tapi penyiraman itu adalah sumber kehidupan datangnya dari Tuhan, yaitu air kehidupan diberikan, yaitu berupa apa? Firman kebenaran. Firman kebenaran itu Yohanes 10 ayat 10b. Ya, aku datang membawa hidup dan berkelimpahan. Kalau iblis datang, ya, dia mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Yohanes 10 ayat 10a-nya. Tapi kalau aku datang 10b-nya, dia memperolehkan hidup, ya, dan memberikan kelimpahan. Terus yang kedua, disiram dan dipupuk, ada satu jamahan Tuhan yang selalu memperhatikan sehingga dibelai, ya. Dan banyak orang seperti ini, ya, kejadiannya Brother Chandra, itu sama juga jamahan Tuhan. Itu sama juga memberikan kekuatan kembali kepada brother bahwa imannya makin kokoh. Karena ada apa? Jamahan Tuhan datang dalam hidupnya. Sehingga dia merasakan ada mujizat. Maka timbullah iman rohani. Iman rohani itu makin jadi. Kenapa? Firman datang. Firman Kristus itu datang di dalam hidupnya. Maka itu dikatakan timbullah iman makin percaya. Dan tidak heran dikatakan berkat-berkat mujizat datang. Itu disiram dan dipupuk, akan rasakan sendiri. Oh, akhirnya merasakan, menikmati. Bahkan di dalam Ratapan 3 ayat 31 sampai 33, Tuhan itu sebenarnya, ya, kita bisa lihat bahwa dia tidak dengan apa ya? Coba kita lihat dulu ya. Di dalam Ratapan ya. Ratapan. Kita lihat Ratapan 3. Oke. Ratapan 3 berkata begini. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih dan setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Luar biasa. Jadi dia hanya mengingatkan. Kalau dikasih kesukaran, kesulitan sedikit itu, mengingatkan bahwa dia mengasihi kita. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya, bagian kedua. Ya, bagian kedua kita lihat. Berbuah lebat. Artinya, melekat dengan sumbernya. Ya, orang yang berbuah lebat itu, ya, jadi buah yang berbuah lebat ini, kenapa? Itu rantingnya melekat dengan pokoknya. Maka tidak heran dikatakan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Waduh, indah sekali ini firman Tuhan. Jadi kita tahu kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya pada Tuhan, itu kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati. Karena dia seperti pohon yang ditanam, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Jadi ada sumber kehidupan. Maka tidak heran kalau dia hidupnya berbuah,
dan berbuahnya banyak. Sahabatku yang terkasih, selanjutnya kita bisa merasakan bagaimana ya bahwa dikatakan tunggu ya, oke, ya, bahwa ternyata Yesus ini adalah pokok anggur yang benar yang kita andalkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selanjutnya, apa maksudnya berbuah banyak itu atau lebat itu? Jadi ranting-rantingnya yang dimaksud yaitu adalah orang atau human, orang yang percaya dan harus memiliki buah-buah roh. Inilah ciri-ciri orang yang menghasilkan buah, terlihat karakter pribadi apa yang dia miliki. Ya. Contohnya, ya, ternyata tadi di dalam Galatia 5 ayat 22 ayat 23, disinilah buah kehidupan sebagai orang percaya. Coba tolong introspeksi dalam diri kita. Siapa yang mengaku jujur kalau kita masih suka marah? Ayo angkat tangan. Ayo, ya. Siapa yang mengaku jujur kalau dikatakan, aduh, aku masih ada kebencian. Ya. Aku masih suka iseng sama orang. Aku masih suka kasar ngomongan kita, ya. Nah, ayo, mari sekarang waktunya kita harus sadar bahwa kita harus hidup mempunyai buah yang banyak. Yaitu diperumpamakan bahwa orang yang berbuah banyak itu adalah dia mempunyai karakter yang tadinya kasar, yang tadinya jahat, yang tadinya garang, yang tadinya suka benci, yang tadinya suka memfitnah, yang tadinya pokoknya suka merugikan orang. Inilah waktunya kita harus memiliki karakter Kristus. Karena buah roh ini ada di dalam Kristus. Jadi kalau buah roh ini ada di dalam Kristus, ya, Kristus sudah kirim kepada dunia, kepada orang percaya, yaitu Roh Kudus, menggantikan dia. Dan disitulah bahwa Roh Kudus berperan untuk menginsapkan kita akan dosa dan mengerti akan kesalahan supaya kita berubah. Jadi orang yang menghargai firman Tuhan, yang dia melakukannya, maka dia akan bisa berubah sikap karakter yang tidak baik. Tidak heran kalau dikatakan orang ini penuh dengan kasih. Orang ini hidupnya sukacita walaupun kantong kempes seandainya ya sehari-hari ini. Walaupun kita tidak ada kerjaan hari-hari ini karena pandemi, ya, masalah ini begitu rumitnya dalam hidup kita. Jadi tidak ada kebebasan dalam usaha, makin hari makin merosot. Tapi ingat baik-baik, karena ada buah roh, hidup kita akan sukacita. Ada damai sejahtera dan timbul kesabaran menanti waktunya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan bahwa COVID-19 ini akan sirna sebentar lagi. Tidak akan ada lagi di permukaan bumi ini. Dan kita hidup akan normal kembali. Nah, sebagai orang-orang percaya itu dia akan sabar. Dia bisa homestay. Ya, tidak kemana-mana, morat-marit, malang melintang. Tapi dia bisa dengan protokol kesehatan mengikuti apa yang diberikan oleh pemerintah. Nah, juga dia punya kemurahan, murah hati, suka menolong orang. Apalagi pada saat ini kita bisa melihat banyak orang yang menderita. Di mana hati kita? Apalagi juga kita lihat nih orang-orang yang di penjara. Bagaimana kita, adakah hati untuk berbagi kepada orang-orang yang di penjara? Nah, itulah harus ada kemurahan. Maka ketika kita ada kemurahan, kita gampang mudah memberi kepada orang lain. Ya, kepada orang yang susah. Terus hati kita selalu ada kebaikan. Hati kita selalu setia. Setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman, ya, setia memuliakan Tuhan. Dan karakter kelemah lembutan itu akan datang. Tadinya berangas kita kasar. Marah-marah, gampang marah. Tapi ketika buah roh itu ada dalam hidup kita, aduh, hati kita damai. Dan kita lemah lembut.
ya, ada penguasaan diri. Nah, ini yang dimaksud buah. Maka itu sahabatku yang terkasih, jangan sampai kita tidak punya buah, ya. Ya, hati-hati. Nah, sekarang bagian ketiga supaya cepat aja ya. Doa permintaan yang dijawab Tuhan, ya. Ternyata rahasia agar doa dijawab Tuhan adalah, ya, sesuai firman Tuhan ini kita pelajarin, ya, di dalam Yohanes 15 ayat 7. Di situ ada rahasianya. Rahasianya apa? Kita tinggal di dalam Yesus, ya. Yang kedua, firman Tuhan tinggal di dalam kita. Hanya itu yang Tuhan katakan. Maka artinya ketika engkau berdoa, ya, engkau akan meminta pada Tuhan, Tuhan akan jawab. Kenapa? Karena engkau sudah menyatu dengan Kristus dan hidup kita terpancar dan pelaku firman Tuhan itu ada di dalam pribadi kita, ya. Jadi kita menjadi pelaku firman. Kita bisa memancarkan Kristus ada di dalam hidup kita. Jadi kita tidak gampang lagi marah, tidak lagi gampang pelit, ya. Kita suka mengasihi orang, bahkan juga kita selalu membawa damai kepada orang lain. Luar biasa, bukan? Dahsyat firman Tuhan ini. Ketika kita ingin dijawab Tuhan, gampang Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Yesus katakan, dan firman-Ku ini ada di dalammu. Maka engkau akan mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Amin. Siapa yang percaya kalau dijawab Tuhan, kalau memohon pada Tuhan, angkat tangan. Ya. Siapa yang mau dijawab Tuhan, angkat tangan. Nah, luar biasa. Ya. Saya percaya sahabat-sahabat semua yang ada saat ini, ketika berseru pada Tuhan, dengan syarat, sadarkan dulu, apakah kita sudah berbuah? Nah, supaya gampang dijawab Tuhan. Ya. Tapi ingat, ada juga dikatakan, sudah berdoa nih, Tuhan, aku nih sudah berubah. Tuhan, kenapa nih aku kok tidak dijawab-jawab Tuhan doa aku? Nah, ini juga perlu kita ketahui kenapa, ada rahasia apa sih sehingga Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Nah, tolong buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tolong satu orang, ya, yang wakilin saya baca dengan keras. Saya persilakan. Ayo, siapa saja? Semua yang ada, siapa saja yang duluan, tolong wakilin saya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini, lihat, kenapa doa tidak dijawab Tuhan. Oke, silakan. Siapa? Yang baca tolong nanti host tampilkan wajahnya. Siapa yang mau baca? Ayo. Supaya jangan kelamaan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 ya Om. Ya, tolong host tampilkan pakai itu, pin. Iya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dengan perikop dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Nah, amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rosita. Jadi di sini firman Tuhan katakan sesungguhnya, ya, kita harus tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya, untuk menyelamatkan, ya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, ya. Dikatakan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ketika kamu berdoa, memohon kepada Tuhan, ialah totonya ada segala kejahatan. Ya, kejahatan apa? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri, ya.
dan terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi apa sih kejahatan dan dosa ini? Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, ya. Kita benci sama orang saja itu berdosa. Ya. Dan kedua, ada lagi kalau dikatakan sesuatu yang baik kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Itu di dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi sesuatu yang baiknya apa? Kita itu harus berubah hidup kita. Tadinya kita perokok, itu perokok membuat kita bisa sakit. Kita buang itu rokok. Kan suatu kebaikan. Nah, kalau kita tidak buang ini rokok, sama juga merusak tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, ketika kita tidak mau buang rokok ini, hati-hati, ya. Tuhan tidak senang, ya, bahwa umatnya itu merusak tubuhnya. Karena itu kita adalah bait Allah. Dan Yakobus pasal 4 ayat 17 katakan apa? Sesuatu yang baik kita tidak lakukan, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, tidak heran kalau dikatakan ketika kita berdoa, memohon, tidak dijawab Tuhan. Atau ada orang yang bencinya sampai ke ubun-ubun, sampai hari ini tidak mau maafkan, tidak mau ngampunin. Itu juga membuat jadi penghalang dosa, penghalang jawaban dari Tuhan. Sahabatku yang terkasih, mari kalau kita mau dijawab Tuhan, ayo kita harus punya prestasi. Amin. Kita harus mempunyai buah-buah roh. Sekarang kita bagian keempat yang terakhir. Yang bagian keempat yang terakhir. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bagian keempat, bahwa diakui sebagai murid. Betapa indahnya ketika kita ya sekolah dan akhirnya lulus, dan pastinya kita bangga, bukan? Coba, ada nggak ada yang tidak lulus sekolah nih? Ore, aku tidak lulus. Ore, aku tidak lulus. Ada nggak yang begitu? Kira-kira nggak ada ya? Pastinya ketika lulus, aduh, aku lulus, aku hebat. Dan bangga orang tua. Tapi kalau tidak lulus, tidak berprestasi, apa jadinya? Orang tua kita pasti sedih. Betul apa betul? Ya, nggak bedanya kita di dalam Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin hidup kita berprestasi. Maka itu demikian juga kita terhadap Tuhan. Ketika kita memiliki buah roh itu, pertanda kita di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita. Kalau kita di dalam Tuhan tidak ada buah roh, jangan disalahkan, doamu akan terhalang. Ya, bagaimana kita akan menjadi sukacita? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menjadi damai? Ya, bagaimana kita merasakan bahagia? Kalau hidup kita masih tidak benar, hidup kita tidak melakukan buah-buah roh, jangan heran kalau dikatakan hidupnya pasti gelisah, marah-marah, pasti ada saja seperti gersang, tidak ada damai. Itu ciri-cirinya orang yang tidak memiliki buah roh. Maka itu, mari sahabatku yang terkasih, ayo kita sebagai orang yang mempunyai buah roh ini, itu adalah orang yang berprestasi. Kita bangga. Tetapi ingat, ada orang yang, wah, setelah sudah diberikan ya karunia-karunia, tanpa disadari termakan pujian. Nah, itu juga harus hati-hati. Ada hamba-hamba Tuhan yang dia mulai ya merasakan dia sudah ada karunia-karunia, ada tanda-tanda heran. Karena firman Tuhan yang minggu kemarin saya katakan bahwa tanda-tanda orang percaya, maka dia bisa mengusir setan-setan di dalam namaku, ya, menumpangi tangan kepada orang sakit sembuh, ya, walaupun minum racun sekalipun tidak akan mati. Wih, dahsyat, hebat bukan? Tapi jangan bangga dulu
Itu semua kuasa itu adalah Tuhan punya, bukan kita. Kita tidak ada otoritas. Itu kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, maka mujizat boleh terjadi melalui kita, ya, yang dipilih. Nah, ketika orang ini yang punya karunia, ya, dikatakan dia itu membanggakan dirinya, apa yang pantas kita sombongkan sebenarnya? Di mata Tuhan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Bahwa kita ini adalah orang yang dikatakan apa? Orang yang dikatakan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang hebat. Orang yang dikatakan berprestasi. Maka itu Tuhan tidak berkenan dengan orang yang tinggi hati. Kalau orang yang tinggi hati, jangan harap dia memiliki buah roh. Tapi orang yang rendah hati, orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, betapa perlunya bahwa kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang merasa gagah, hebat, karena aku mampu, aku masih berjaya. Hati-hati dalam hal itu. Tapi lebih baik kalau kita datang kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, apapun kekayaan aku, sehebatnya apapun kekayaan aku, tidak ada artinya di hadapan Engkau, Tuhan. Yang terpenting, Tuhan, aku mau, Tuhan, supaya apa? Supaya yang paling indah, nih sahabatku, kita harus tahu. Supaya yang paling indah adalah apa? Yang paling indah kalau kita ini, apa? Lukas 10 ayat 20. Ini yang paling hebat. Ini baru keren, ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Artinya orang yang sudah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati juga dibangkitkan. Waduh, bangganya luar biasa. Tunggu dulu. Jangan bersukacita dulu dalam hal itu, ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Siapa yang mau namanya terdaftar di sorga, angkat tangan. Ayo, haleluya, puji Tuhan, ya. Ini dia adalah kita bersukacita kalau nama kita terdaftar di sorga. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa sih dikatakan jangan bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu? Ya, ingat, di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang sudah melakukan menengking setan-setan lari, ya, orang sakit sembuh dan lain-lain, ada mujizat terjadi. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak kenal. Kenapa? Karena engkau bukan pelaku firman. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, pelaku firman itu adalah harus kita kejar buah roh ini. Ya, yang tadinya kita gampang benci, gampang tersinggung, egois segala macam, pelit dan lain-lain, iri hati, dengki segala macam. Buang itu semuanya. Mulai kita mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan juga kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah yang Tuhan berkenan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Kesimpulannya akhirnya bahwa satu, hidup kita sebagai orang percaya, ya, untuk memfokuskan diri kita berbuah lebat ini, ya, bahwa kita harus menyatu atau melekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, hidup kita mau dibersihkan oleh Tuhan. Jadi rela dipangkas. Kalau ada masalah persoalan, jangan bersungut-sungut, oh Tuhan jahat, kok Tuhan berikan pencobaan sama aku. Buat apa aku percaya pada Engkau? Kalau begitu, aku sudah setia. Jangan ngomel. Ikutin saja. Apa yang dipangkas Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Memurnikan kembali di dalam kebenaran kita. Maka tidak heran nantinya akan berbuah banyak. Yang ketiga, hidup kita harus menyerap air hidup. Artinya firman Tuhan hari lepas hari. Jangan sampai lupa.
kita harus minum air hidup itu. Firman Tuhan itu kita baca, kita renungkan, kita hayati, dan kita lakukan. Nah, yang keempat, memupuk iman. Ya, semakin hari semakin percaya. Karena membaca firman Tuhan itu timbullah iman, maka iman itu makin bertambah, dan kita tidak akan ragu. Karena Yakobus pasal 1 katakan, orang yang ragu dan bimbang tidak akan memperoleh apa-apa. Amin. Jadi kokohkan, teguhkan iman. Bahwa apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan berkenan membela kita, kita tidak perlu khawatir dan takut. Amin. Maka itu hidup kita harus di dalam kebenaran. Dan yang kelima, mari milikilah buah roh. Jadi kita harus melakukan sendiri. Bukan buah roh itu datang langsung jreng Tuhan kasih nih. Oh, kamu 9 karunia, 9 buah roh kamu ada. Bukan. Kita yang harus berjuang. Kita harus berjuang memiliki buah roh itu. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Tidak akan memperoleh apa-apa. Jadi orang yang tadinya kembali lagi, yang kejam, yang keji, yang gampang tersinggung, yang iri hati, dengki, dan segala macam, yang benci, yang tidak pernah mengampuni, itu buang. Gantilah dengan buah roh yang Tuhan katakan. Itulah. Sama juga engkau serupa segambar dengan aku. Haleluya. Karena 9 buah roh itu semuanya adalah sifat karakter Tuhan. Amin. Kita harus menjadi pelaku. Mengikuti teladan yang Tuhan sudah kasih. Itu namanya baru dikatakan diakui. Engkau adalah murid-muridku yang kukasihi. Oh, betapa indahnya. Bagaimana akhirnya firman Tuhan ini sudah selesai. Bagaimana sahabat-sahabat Kristus, maukah hidup kita diberkati dan bahkan diakui sebagai murid? Jawabannya ada di tangan Anda. Amin. Berbuah lebatkah? Bagaimana dengan Anda sehari-hari ini? Apakah menjadi keputusan Anda? Ayo, yang terpenting kita kejar sesuatu yang berkat yang datangnya dari Tuhan. Bukan dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa kami harus hidup berbuah lebat. Karena itu sama juga mempermuliakan Engkau Bapa. Bahkan kami diakui menjadi murid-murid Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu dan kami mempunyai buah-buah roh Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan kami. Ketika kalau kami mau mengikis, kami juga rela dikikis Tuhan. Kami rela dikikis oleh-Mu Tuhan. Supaya apa yang perbuatan-perbuatan yang tidak baik, saat ini juga kami buang jauh-jauh. Dan kami mau mengarahkan fokus mata kami kepada Engkau. Dan kami mau melakukan firman-Mu dengan sukacita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan, di mana saudara-saudara sahabat kami yang saat ini bersama-sama di Zoom ini Tuhan, di PD Victory Shekinah ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hidup mereka, Engkau membangunkan Tuhan iman rohani mereka, makin hari bertumbuh dan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, segala apapun kebutuhan-keperluannya, bahkan masalah persoalan yang ada sekarang ini, kami percaya Tuhan akan yang membelanya. Bahkan termasuk juga Pak Jamin, anaknya sekarang lagi masuk rumah sakit, Tuhan kena demam berdarah. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan pelihara, Tuhan buktikan Tuhan Yesus, seruan doa dari ayah dan ibunya Tuhan Yesus, termasuk kami-kami yang mau mendukung doa untuk anaknya Pak Jamin. Tuhan juga yang lain kami serahkan dalam tangan Kau yang sebentar akan didoakan oleh Ibu Dewi Yanti dengan doa syafaat, doa pemulihan. Mari Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau akhiri apa yang firman Tuhan ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.